Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik dan teman-teman semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai elastisitas benda padat. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita ikuti video selengkapnya. Sebelum memasuki pembelajaran kali ini, akan kita lihat bersama tayangan pendahuluan sebagai berikut. Ya, pada tayangan tadi kita telah melihat penerapan konsep elastisitas dalam teknologi yaitu alat transportasi berupa sepeda motor. Pada kendaraan bermotor, baik mobil ataupun sepeda motor, dipasang suatu sistem alat yang berfungsi untuk meredam kejutan, yaitu yang sering kita sebut dengan shock breaker atau shock absorber. Jadi untuk meredam adanya kejutan. Bayangkan jika sepeda motor kita atau mobil kita atau sepeda kita tidak memiliki shock breaker ketika melewati jalan bergelombang ataupun posisi tidur, bagaimana? Kemudian muncul pertanyaan, mengapa pegas atau shock breaker tersebut dapat kembali ke bentuk semula? Apa sih manfaat pegas pada produk teknologi lainnya? Mari kita pelajari bersama. Yang pertama kita akan mempelajari konsep dasar dari elastisitas. Jadi elastisitas itu apa sih? Elastisitas merupakan sifat suatu benda yang kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya yang diberikan atau gaya yang mengenai benda itu dihilangkan. Jadi di sini ada kata kuncinya dari pengertian elastisitas, yaitu benda akan kembali ke bentuk awalnya. Itu poin pertama ya. Kemudian poin kedua, segera. Jadi harus segera, bukan menunggu berapa menit, berapa jam, ataupun berapa hari ya. Tapi kembali segera setelah gaya yang diberikan ke benda itu dihilangkan. Jadi konsep dasar dari elastisitas itu seperti itu. Misalkan kembali ke bentuk awalnya, tetapi dalam jangka yang lama itu dikatakan bukan elastisitas ya. Jadi kata kuncinya segera setelah gaya yang diberikan itu dihilangkan ya. Contoh dari benda elastis sendiri ada banyak sekali, diantaranya ada pegas, shock breaker yang sudah kita bahas tadi, kemudian karet, ketapel, dan lain sebagainya. Sedangkan sebaliknya, untuk benda-benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengenainya itu dihilangkan, disebut dengan benda plastis. Contohnya dari benda plastis yaitu tanah liat, lumpur, plastisin, dan lain-lain. Oke, kaitannya dengan elastisitas, satu benda ketika diberikan gaya akan mengalami yang namanya tegangan dan
tegangan. Apa itu tegangan? Tegangan sendiri adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda pada luas penampang tertentu. Untuk secara matematis, tegangan itu gaya yang diberikan F dibagi dengan luas penampang dari benda yang diberi gaya tersebut. Jadi itu adalah tegangan. Pada gambar bisa dilihat tegangan, di situ ada komponen F gaya dan A ya. Kemudian untuk regangan sendiri adalah perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan. Jadi perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan ya. Untuk regangan dapat dihitung dengan cara membandingkan pertambahan panjang suatu benda terhadap panjang awalnya. Secara matematis dituliskan delta L perubahan panjang, atau ada yang menuliskan delta X, sama saja, dibagi dengan L0. L0 adalah panjang awal ya. Jadi perubahan panjang dibagi dengan panjang awal, itu regangan. Sampai sini semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ini ada grafik hubungan tegangan dan regangan. Tegangan itu stres, kemudian regangan itu strain. Nah, kita lihat grafik hubungan tegangan dengan regangan di layar. Ada kurva di mana dari titik 0 kemudian lurus ke atas, itu artinya garis saat benda bersifat masih elastis. Jadi berbanding lurus antara tegangan dengan regangan. Namun ada suatu batas titik di mana benda itu sudah tidak elastis, kemudian hingga sampai pada titik bisa dikatakan plastis, putus gitu ya. Kalau tali karet bisa putus. Kemudian bagaimana cara kita menentukan tingkat keelastisan suatu benda? Nah, di sini untuk yang kita bahas yaitu elastisitas untuk dimensi panjang. Nah, kita kenal dengan modulus Young, yaitu suatu modulus yang menunjukkan tingkat elastisitas suatu benda. Semakin besar nilai modulus Young, maka akan semakin besar pula tegangan yang diperlukan suatu gaya untuk meregangkan benda. Modulus Young dirumuskan sebagai berikut, yaitu perbandingan antara tegangan dibagi dengan regangan. Secara matematis, modulus Young kita simbolkan dengan huruf Y sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Pada slide sebelumnya kita sudah membahas persamaan matematis dari tegangan, yaitu gaya dibagi dengan luas penampang, kemudian dibagi dengan regangan, yaitu perbandingan antara perubahan panjang dibagi dengan panjang awal. Dari persamaan modulus Young ini kita turunkan menjadi persamaan F sama dengan F itu gaya sama dengan Y kali A dibagi L0. Nah, ini komponen ini Y kali A dibagi L0 ini adalah komponen bawaan dari suatu jenis bahan yang tidak dapat diubah-ubahnya. Kemudian dikalikan dengan delta L. Delta L ini variabel yang masih bisa berubah.
dengan kita simpulkan K itu konstanta, yaitu Y kali A dibagi dengan L0. Nah, ini merupakan konstanta elastisitas suatu bahan. Jadi apabila pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisisnya, pada pegas akan bekerja gaya pemulih, di mana gaya pemulih ini besarnya sebanding dengan simpangan benda dari titik setimbangnya. Maksudnya, besar dari gaya pemulih ini sama dengan besar gaya yang diberikan oleh benda itu, di mana arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Misalkan ada pegas, kemudian kita beri beban, maka besar gaya pemulih itu sama dengan gaya berat beban itu, tetapi arahnya berlawanan. Nah, pernyataan tersebut yaitu antara hubungan gaya yang diberikan dengan perubahan panjang kita kenal dengan pernyataan hukum Hooke, dimana untuk mencari gaya pemulih Fp sama dengan min K dikalikan delta X. Nah, dari penjelasan singkat tersebut, nanti anak-anak bisa melakukan percobaan sendiri di rumah untuk menentukan tingkat elastisitas suatu benda. Kalian bisa memanfaatkan benda-benda di sekitar yang termasuk elastis. Kemudian kalian tentukan beban atau pemberat yang akan kalian gunakan. Kemudian nanti akan kalian hitung perubahan panjang dari bahan yang kalian ukur elastisitasnya. Seperti contoh, ada pegas, kalau punya pegas, kemudian bisa menggunakan tali karet, tali ban, dan lain sebagainya. Jika satu bahan sudah berhasil kalian ukur, variabel-variabelnya seperti tabel di samping, ada bahan, beban atau gaya, dan perubahan panjang ini, maka kalian bisa menggunakan bahan lainnya, kemudian kalian bandingkan konstanta elastisitasnya. Dari tabel tersebut nanti kalian akan mencari nilai K dan kalian akan menggambarkan tabel dan grafiknya. Ya. Selamat mencoba. Jika ada pertanyaan silakan bisa disampaikan lewat kolom komentar dan bisa menghubungi kami.